Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila awliya'illahi tabi'in wa nabiyyina wa nabiyyina wa ila qarniya kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu para santri yang berbahagia, sebelum saya menerangkan tentang sholat, kemarin ada dua pertanyaan. Pertama, jawabnya sama saya. Terus hukumi uang malak itu. Allah galak menelan ludah. Pas poso menelan ludah sangka oleh oga. Tapi ada syaratnya. Syaratnya 3. Kalau tidak memenuhi 3 berarti tidak boleh. Siji, oleh melak ludah tapi kudu ludah jemi. Ludah akhir karena budaya uang itu gak oleh. Pikiranmu kan gitu. Isolasi kalau suami istri siang-siang berdolan ludah itu tidak. Yang kedua, ludah ini belum keluar dari mulut. Belum keluar dari mulut metu saka cangkem. Jadi mamane isu awakmu itu tapi diadai cengkir. Awan dikene. Ya ora walaupun itu ludahnya sendiri. Yang ketiga, dengan catatan ludah ini belum bercampur dengan barang lain. Belum bercampur. Contoh, awakmu saiki apa dengan jadi mulai permintaan itu jadi apa? Ya ngemut permen. Jadi kalau kamu ditanya oleh gak poso ngemut permen, oleh. Sing penting ojo Nah, sekarang kasus yang terjadi, ada pertanyaan kan bandingannya gini, Pak Sajat kula niki damel kolak atau damel jangan. Kepingin eruh jangan niki pun lagi nopo pun asin nopo derek. Akhirnya dijajah. Boleh, tapi ojo diulang. Nih diulang alasanmu kalau itu gak oleh. Karena apa? Itu ini sudah bercampur dengan barang yang paham ya? Ya, berarti apapun yang itu dididik karepmu.
Dan ojo tetap muslim. Tapi dan jangan sampai bercampur dengan barang lain. Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua ini, terus pundi hukumin tiang. Ini berangkat ke masjid niku kadang-kadang betul lari alit membawa anak kecil. Kira boleh kan? Oh, bahkan nih coro aku. Terutama saya masih ingat Nabi itu dulu pernah sholat membawa cucunya namanya Hasan Husain. Bahkan Nabi pas sujud itu ditumpaki. Aku bayar masuk ini kutuku gede ditumpaki. Tapi saya yakin kan ini, kalau kiai saya dulu yang sering dibawa ke masjid itu bukan anak laki-laki. Karena anak laki-laki ada keyakinan itu masih najis karena belum disunat. Tapi karena di Mekah itu orang sunat awal. Jadi kadang-kadang baru berapa hari atau berapa puluh hari sudah disunat. Karena ini guys, nanti SD wah SD tak ono sing S. Kira-kira harus koyo tokel. Aku banyak ngetok koyo opo. Ojo. Dan ini mestinya panggah terjadi gara-gara anaknya takut. Orang tuanya saya, itu enggak boleh. Tutup sayang itu. Jadi ini kalau aku ya, orang-orang sunat itu kalau bisa sebelum 7 tahun. Karena 7 tahun ini sudah kena perintah sholat. Sehingga membawa anak ke masjid itu gak pikir gak masalah. Hukumnya boleh. Cuma mungkin ya. Terus pun kita saja. Kan kemarin ada si marah sama kiainya. Gara-gara orang bawa bocah cilik toko masjid kalau takbir di sendiri. Anak orang yang begini. Jadi terperlu kan WA. Lebih itu. Jadi ini pernah masjid, toko masjid kok diusir. Nah, kamu boleh membawa anak itu, cuma mungkin kamu kalau bisa menghargai orang lain, jangan sampai orang lain terganggu. Tapi semampu kamu. Jadi anak itu dikena diomongi. Ini perlu gawat membantah, turun. Ini perlu gawat obat. Jika obat tidur apa? Jadi itu obat juga dapat itu obat itu. Jadi kewajiban bocor kami selesai. Tapi ini perlu diberi penghargaan. Tadi malam kamu tidak rapi, sip, sip. Tak boleh duit sewu. Bengi kok gak ramin nih 2.000. Jadi boleh aduh 2.000. Jadi kalau ditanya biar hukumi monggo anak kecil boleh. Mana nih cara aku nih. Cara kedip tak hukumi sunnah. Nyoba anak ini biar tahu ini masjid. Oh no, urip ke masjid. Terus tahu bisa riayang tua. Oh no, kalau Jumat agak pernah, jamaah agak pernah, gitu. Sehingga ada harapannya anak mulai kecil diperkenalkan ini masjid, ini tempat ibadah, ini rumah Allah, dan di situ ada keterangan man jalasa fil masjid ka'annama yujalisullah. Jadi ini orang berkumpul di masjid ini berapa? Itu awalnya bodoh kalau berkumpul Gusti Allah. Cuma aku ketekok
Gusti ingat pundi ngono. Aku sandingmu. Jadi diberi hak, haknya akan diberikan oleh Allah, hak kebaikan. Makanya aku bolak-balik ngomongin, aku tidak ada yang paling saya syukuri selain nikmat iman Islam adanya masjid, rumah Allah. Mari kita mendoakan yang baik ya. Dan jadi dua pertanyaan ya. Jadi jangan sampai salah tafsir kamu. Nerangno itu. Orang nak jadi masa takut awal itu. Aku gak pernah mau ingat oleh membawa anak ke masjid hukumnya. Bahkan kalau saya menganjurkan, ayo dibawa bin kenal masjid. Ya. Cuma kalau nanti kamu ada jamaah yang merasa terganggu, mungkin karena ramai dan lain sebagainya, kamu sebatas berusaha untuk menolong. Kok panggang meluyur, bacain jaya itu, masuk mau meluyur kan? Dan sekarang kita bicara tentang sholat. Saya kalau bicara sholat ini, masya Allah ya. Aku kalau semuanya pokoknya kuncinya ini satu. Sholat ini jangan sampai kamu tinggalkan. Saya masih ingat. Fa'idzat ma'nantu fa'aqimus sholat innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban. Ayat ini situasi perang. Barat termasuk yang pertama, wa idza kunta fihim fa'aqamta lahumus shalah. Ini awakmu ada di mayoritas mereka, ada di tengah-tengah mereka. Situasi perang, kamu wajib sholat. Perang ini wajib sholat. Caranya diatur. Awakmu jadi imam, jamaahnya jadi ulama. Sitok ngarap, sitok kecuali kan begitu dalam tafsir. Apalagi situasi normal, awak musim Arabikan sholat, na'udzubillah tenang. Aku pesen tenang awakmu, jangan sampai repot kaya Allah, jangan sampai tidak sholat. Menurut pertanyaan ini dengan apa saja, bikin di pulau Teti Mantel kan macam apa saja. Terus terbukti sholat ini. Jadi contoh kalau untuk si nikmat sebelum zuhur, untuk si jaluk sing medali ojo tangan ojo, untuk si dibaca, pas dibaca awakmu kok manjing sholat dan sholat zuhur. Pas ada pasang bukan dijamah oleh mantel yang tok lagi. Langsung asari kembali. Sebab itu awak kira-kira asal si orang juga dayu terus macam musik api nanti pirang puluh yu toh kamu enggak kesalahan kekurangan akal awak ya. Tapi awak ini teko hukum ini dengan kode asal bukan tempat saja aku sih hukumnya lain. Kalau teko orang dia sebenarnya aku dulu kitab ya, dulu keterangan. Jadi umpamanya awak mengkok sholat sebelum dibacai, sebelum zuhur dibacai, biutup sih biutup bermanjing, karena acara manjing bertuhur barunya. Nah bertuhur wes, jadi satu begitu dibacai, ya sudah. Kemudian selanjutnya kalau ditanya sholat itu apa? Aku jawab benar. Ojo jawab di sholat Pak. Ojo. Sholat itu ma yuktatahu bin takbir wa yuktatahu bin taslim. Yang dikatakan sholat ialah sebuah pekerjaan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ikut jenenge sholat. Kok ono sholat gak takbir, ya tutup sholat. Ono sholat tapi
Pak, niku kan sholat diawali salam, takbir, tutup salam, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Ikut cintik-cintik, gedeng. Maksudnya awalnya takbir, tutup bani, wis saiki cara takbir. Awakmu ni mau takbir sing genah. Allahu itu kudu dhamma, tapi tidak boleh kandel, tidak boleh tebal. Gak boleh pakai Allahu, gak boleh. Tipis-tipis aja. Haknya ini hak yang dilarang. Jadi kamu tenang aja. Allahu Akbar. Loh, Akbar kudu diwujud pendek, gak boleh Allahu Akbar. Loh, berarti diwujud Akbar berarti ono alif salahnya awakmu. Jadi biar benar Allahu Akbar. Ono Allahu Akbar. Yoaiso. Dan ini lafaz pertama tidak boleh salah. Jadi Allahu Akbar. Ar-Ra'i gak oleh teman. Allahu Akbar gak boleh. Harus sukun. Allahu Akbar. Ini cara takbir, jangan keliru, ya. Dan ini gak boleh diwati. Akbar Allah. Pak, kula niki kula mboten saged bahasa Arab, Pak. Saged kula niki bahasa Madura. Allah rajin. Ya kalau apa kudu kabeh itu. Kecuali gak iso tenang, ya monggo. Selama bisa kamu harus tetap pakai bahasa Arab. Okay? Kemudian bagaimana niatnya sholat? Harus ingat niatnya sholat. Kalau kamu baca usolli itu belum niat. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin dan seterusnya itu belum yang namanya niat di dalam hati. Pak niku wau napa? Jenenge ngelapatno niat. Ngelapatno niat. Dan Imam Syafi'i menghukumi sunnah. Jadi umpamanya awakmu usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin ya kata sing arepe komprehensif ini udah apal. Usolli fardhu dhuhri raka'atain. Dhuhur raka'atan. Dan ini boleh dipintar, betul nama Pak. Itu niat kosong kalau tapi guru dipintarnya kosong nanti. Ya. Jadi ini harus apa? Harus benar kan? Jadi rapatnya kalau melaporkan silakan, tapi masih hukumnya sun. Kapan kita berniat? Pada saat kamu takbir. Allah. Ketika kamu bilang Allahu Akbar, ojo sampai ojo sampai mati, ojo. Posisi Allahu Akbar kamu sudah melintaskan niat. Allah niat ingsun sholat. Sudah tadi kan sudah takyin kamu, sudah menentukan kan tadi zuhur 4 rakaat makmum dalam. Jadi kamu sekarang pada saat sholat pokoknya yang penting Allahu Akbar niat ingsun sholat zuhur. Oke. Sudah, itu caranya niat. Sekali lagi, lafaz itu bukan niat, tapi melafazkan niat, hukumnya sunnah. Ketika kamu sudah takbir, apa yang kamu kerjakan? Ketika takbir, kamu terserah arep sendakep karepmu, gak sendakep karepmu. Sing penting ojo nonjol. Allahu Akbar. Tapi ini awakmu gak sendakep ya rapopo. Cuman Imam Syafi'i di kitab Fathul Qorib itu, di kitab-kitab yang lain lebih cenderung ini awakmu bertakbir sendakep.
Sedekap. Caranya piye? Tangan kiri ditumpangi tangan kanan, diletakkan di sebelah kiri lurus dengan jantung. Jadi gini. Jadi gini, letakkan sini. Cara saya. Jadi bisa. Ini isinya ada. Isinya apa ini? Hati. Bin hatimu gak renung-renung. Kuci ono. Kalau mau macam-macam kamu jawab, belum waktunya. Nanti ada saatnya. Nah, awakmu kok tertib gini? Allahu Akbar. Letakkan tangan kiri ditumpangi tangan kanan di sebelah kiri. Loh, bertakbir masih ngaruh-ngaruh. Allahu Akbar gini. Ya Allah. Sembiar kalau sudah naik haji, mudah-mudahan bisa naik haji ya. Tenang tak dengan pokok wapi suatu haji. Rugi kata Tuhan. Suatu kabar. Nah, kalau kamu nanti setelah takbir, kamu tidak sedekap, nggak ada masalah. Kalau di Mekah itu banyak Allahu Akbar, malam sibuk. Kita memiliki orang botol ini di deklarasi sebenarnya lihat sekarang di TV banyak orang yang tarawih pakai khatmil Quran. Iya, Allah Akbar. Imamnya baca Fatihah, dia mendengarkan Fatihah. Setelah imamnya baca surat apa? Saya ulus lupa dominan. Ini Quran. Ini rukuk dicekel sak sisi rukuk. Gak ada masalah. Yang penting nanti ketika baca surat kita terangkan gerakannya bagaimana. Nah, setelah kamu takbir, sunnahnya kamu baca doa iftitah. Coba doa iftitah itu kamu nikmati apa? Resapi betul. Isinya bagus sekali. Ojo kalau lihat ojo. Baik ini gue ojo baik. Oke kamu pakai kabiro wal itu nikmati betul. Isinya luar biasa. Inna sholati wa nusuki, sholatku ibadahku, hidupku matiku hanya untukmu ya Allah. Orang ini hidupku matiku hanya untukmu kekasih. Nomor satu pernah lewat Nasono, kalau nyanyian yang dicipu, mungkin Tuhan mengenai bosan. Tenang, aku lewat bersama ini kok kekasih kok dibuat Tuhan gitu. Itu kan mesti pikiran ini kan kono. Mungkin dia sudah bosan. Kok dibuat mungkin Tuhan. Aku tuh ada yang dulu tak betul kok enak. Makanya awalnya riwayat-riwayat sholat bocor nyanyi si film orang buat menyanyikan hati itu. Ya, coba ini nanti. Setelah itu kamu sekarang namanya di dalam sholat itu ada dua rukun, namanya rukun qauli dan rukun fi'li. Ya, nah rukun qaulinya yang pertama Fatihah. Saya insya Allah sudah menjamin anak-anak santri semua menjamin. Sebabnya kalau ada kesalahan satu huruf saja kamu sudah tidak sah. Mantap umpamanya. Alhamdulillah. Itu kok alhamdulillah. Iya hak pada wajah itu saking mantap alhamdulillah. Ono sing maca saking mantep ar-rahman. Di titik ar-rahman. Padahal itu ha.
Makanya kamu dalam Fatihah, saya paling marah sama anak-anak kadang-kadang baca-baca Bismillahirrahmanirrahim, gak boleh balik nih. Orang itu nama Allah anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ada dua itu. Kami sampai sekarang, tapi sudah meninggal. Bisa Allah suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi didengarkan di luar, ya rohoi itu. Ayo sing tegur, kok rohoi ini? Orang, ya rohai betul. Tapi kan orang mendengarkan enggak salah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cakap belum itu diambil oleh rohoi. Enggak, saya minta anak-anak hati-hati ya Fatihah itu dari awal. Dan sunnah kalau di Fathul Qorib, setiap baca Fatihah awalilah dengan a'udzu. Hukumnya sunnah tapi pelan. Baik kamu baca terang atau baca pelan. Jadi mamanya sholat sendiri, kamu jangan lupa ketika kamu baca Fatihah, baru bismillahnya agak keras. Dan Imam Syafi'i tegas, siapa yang baca Fatihah tanpa bismillah hukumnya tidak sah. Imam Syafi'i. Jadi makanya orang ngomong Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini awak yakin dengan Imam Syafi'i, kamu bermakmum hukumnya tidak. Kemarin ada yang banyak sama saya, karena di tempat itu, di musola itu langsung alhamdulillah. Pak, barangkali dengan cek-cekai, rotok cek imam, barangkali bacanya pelan. Buatan alhamdulillah. Kalau tidak, sembilan tanya dulu. Sembilan langsung alhamdulillah, ikut imam siapa. Kalau tahu, gak apa-apa. Imamnya menerangkan, kurang langsung baca alhamdulillah, tidak ikut Imam Syafi'i, tapi ikut imam yang lain. Namanya imam ini, yang penting bukan Imam Samudra. Samudra ma'adil. Kalau imam 4, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, silakan. Selama kamu mengikuti, tahu. Pada orang ini loh ya, awal kan Fatihah kan wajib. Imam Syafi'i itu walaupun kamu sholatnya tarawih wajib baca Fatihah. Imam Syafi'i setiap rakaat harus baca Fatihah. Enggak baca Fatihah nggak sah. Nah sekarang umpamanya tarawih kan nggak nutup lah. Baru baca Alhamdulillah. Tidak lagi nih mau jadi Qul huwallahu ahad. Kamu boleh dibaca agak awal, atau kalau kamu ketika imam sudah selesai membaca, kamu membaca kok belum selesai, tidak boleh diselesaikan. Iya karena untuk iya karena nasta'in, imamnya kok rukuk, belok rukuk, ojo sampai terus mau sampai pulang dan imam sujud kamu sih ngantuk. Ikut jadi goblok. Kon milok orang milok gitu. Ya. Jadi nanti kalau kamu saya minta keterangan, boleh saja makmum tidak baca Fatihah, tapi harus ikut imam siapa. Selama ini belum ada yang menerangkan ini, maka setiap sholat, setiap rakaat kamu harus baca Fatihah dan bacaan Fatihahnya harus benar. Termasuk walat doli walat doli oleh berarti klik kalau mau dia itu walat doli hari makmum amin. Jadi betul lengkap. Ojo mantap-mantap. Walat nggak boleh ngumpul belum itu walat kan benar. Ya, sudah gitu aja dulu. Jadi yang kaitannya dengan sholat ini dulu, baru saya baca rukun. Kaulinya tadi takbir dengan Fatihah. Caranya takbir sudah ada tadi. Ini barangkali ya. Sudah habis waktunya ya. Sudah. Doa dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim.